Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kesia-siaan politik, Arsip 1965, ditulis oleh Geger Yanto. Belum lama ini, Amerika Serikat membuka ribuan dokumen yang dimiliki kedutaan besarnya di Indonesia antara 1963 hingga 1966. Fakta yang paling pertama mengemuka dan menjadi buah bibir media adalah pemerintah Amerika Serikat pada tahun-tahun muram tersebut tahu pembantaian besar-besaran terjadi di Indonesia. Mereka tahu siapa saja yang didakwa komunis dapat secara serampangan dilibas, dan mereka tahu angkanya yang sangat besar, bahwa dalam 2 bulan saja di Bali misalnya, jumlah korban pembantaian dapat melesat dari angka 10.000 hingga 80.000. Mereka sekedar tahu dan tidak berbuat apa-apa. Tidak, mereka merayakannya. Mereka menggambarkannya sebagai peralihan fantastis. Dalam waktu sesingkat 10 minggu. Demikian tulis Sekretaris Kedutaan Besar Mary Van Strand dalam kabelnya pada 21 Desember 1965. Namun fakta ini sebenarnya sudah lama diketahui para sejarawan. Lagi pula, tak lama selepas peristiwa tersebut, Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, menyampaikan satu pernyataan yang jelas-jelas gembira terkait perubahan ini. Indonesia yang terdiri dari ratusan juta penduduk dan gugusan pulau, menurutnya adalah hadiah terbaik di Asia Tenggara. Fakta yang juga mengemuka dari dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia tersebut adalah adanya peran kekuatan politik besar di Indonesia yang memuluskan tragedi tersebut. Tetapi ini pun bukan fakta yang baru diketahui kemarin sore. Penyelidikan Jesse Melvin misalnya menemukan adanya komando militer yang terstruktur dan rapi, memantik dan mengarahkan pembersihan komunis di Aceh. Dan tidak ada sejarawan penggiat isu 1965 yang rasanya tak mengetahui kancah resimen para komando angkatan darat, satu unit paramiliter yang bergerak ke sana kemari mempersenjatai kalangan sipil untuk menghabisi komunis dan para simpatisannya. Maka, arti penting arsip ini seharusnya bukanlah mengungkap melainkan menegaskan fakta. Ia seyogianya memahamkan kepada khalayak yang lebih luas apa yang sudah diketahui jauh-jauh hari oleh para sejarawan, bahwa pembantaian 1965 merupakan bagian dari sebuah manuver kekuasaan yang disengaja. Ada peran kekuatan-kekuatan besar berkepentingan di sana, dan banyak yang tak mengetahui apa-apa, namun tersambar olehnya. Dan selanjutnya, fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut
seharusnya menginsafkan orang-orang dengan kebenaran sejarah dan secara berarti mendorong diwujudkannya keadilan bagi mereka yang menjadi korban dari peristiwa ini. Akan tetapi, bayangan ideal yang biasanya dibentangkan para penggiat kemanusiaan tersebut masih jauh dari genggaman, jauh panggang daripada api. Konstruksi yang ditanamkan oleh Orde Baru bahwa pembantaian 1965 hingga 1966 merupakan reaksi spontan rakyat yang muak terhadap pengkhianatan kelompok ateis PKI bukan hanya masih mencengkeram kuat. 2 dekade selepas rezim Orde Baru lengser, narasi ini malah mencengkeram kesadaran masyarakat dengan semakin mantap. Mengapa? Penjelasannya sebenarnya tak sulit dijumpai. Berpaling ke satu sisi, kita menemukan citra komunis kini menjadi komoditas politik yang sangat berharga di era demokrasi liberal. Khususnya menjadi pisau yang sangat ampuh untuk melucuti elektabilitas lawan dalam kontestasi politik. Dan ketika setiap usaha politik mendorong keadilan bagi para penyintas atau membuka kebenaran sejarah diganjar dengan kampanye hitam yang sangat mudah berseliweran di media sosial, mimbar agama, dan ranah keluarga. Siapa politisi yang dapat diharapkan mengusung wacana ini secara terbuka ke ruang publik? Berpaling ke sisi lain, kita dihadapkan dengan keruwetan berjalin kelindannya harga diri banyak kelompok berpengaruh dengan narasi 1965 yang dominan. Kita dihadapkan dengan militer yang harus juga mengakui bahwa institusinya berdiri atas kebohongan. Bila mereka mengakui fakta ini, kita dihadapkan pula dengan agamawan yang terdengar tidak pada tempatnya bila mereka mengakui kebenaran kabel dari kedubes Amerika tersebut. Dan tak lupa, kita dihadapkan dengan kepala keluarga yang kontrolnya terhadap anak-anaknya dibangun dengan menjauhkan mereka dari segala hal berkonotasi komunis. Maka memang cerita-cerita Ihwal 1965 kini tidak lagi menjadi mitos yang dikembangkan rezim untuk menjaga kelanggengannya, tetapi ia bermutasi menjadi komoditas politik yang menjadikannya malah lebih marak direproduksi di mana-mana. Dalam situasi ini, bagaimana kita mengharapkan adanya pengungkapan terhadap kebenaran sejarah 1965? Maka Peter Lamborn Wilson memelintir ungkapan Santayana. Mereka yang tidak belajar dari sejarah terkutuk akan mengulang kesalahannya. Dan mereka yang tidak belajar dari sejarah terkutuk akan mengulang kesalahannya. Begitulah kura-kura, tagar lambe sundel.